Halo, hi friends. Udah lama banget ya kita nggak jumpa. Sebelum saya memulai untuk sharing session bedah jurusan kimia sore hari ini perdana banget. Kita akhirnya sharing session lagi, bedah jurusan lagi setelah lama sekali memang nggak jumpa. Terakhir kita bikin kegiatan sharing session itu di Pasuruan ya, dan itu pun tahun lalu 2019. Memang ada beberapa alasan kenapa High Campus vakum untuk sementara. Sekalian ya, di live Instagram kali ini saya sebagai salah satu tim dari High Campus mau mengklarifikasi kenapa harus berhenti agak lama gitu. Awalnya memang saya pribadi ada niatan untuk berhenti dari High Campus. Tapi ketika diskusi dengan tim menyampaikan keresahan saya dan niatan ini, kemudian tim High Campus mengatakan bahwa kayaknya lebih baik bukan berhenti sih, tapi istirahat, break, vakum gitu, sampai waktu yang nggak tahu kapan gitu, nggak bisa ditentukan. Nanti akan comeback, akan kembali lagi di saat semua sudah siap dan di saat semua sudah memungkinkan lagi untuk kami bergerak melalui High Campus. Awalnya kayak gitu, karena tim High Campus menyayangkan kalau misalnya harus berhenti, utamanya melihat antusiasme viewers, antusiasme High Friends di YouTube yang sampai sekarang masih banyak banget komentar-komentar yang masuk di video-video yang kami share di YouTube-nya High Campus, dan itu belum dibales semuanya, masih banyak yang belum dibales, mohon maaf yang belum dibales ya. Sehingga ngelihat itu kita nggak tega, terus ya udah deh kita putuskan waktu itu vakum aja, bukan berhenti. Artinya nanti suatu hari akan ada masa kami comeback. Kenapa harus ada opsi berhenti atau istirahat sih? Kenapa kok nggak lanjut aja terus kayak gitu? Banyak faktor sih ya High Friends, salah satunya karena beberapa tim High Campus kebanyakan sih memang sedang punya prioritas pribadi yang belum memungkinkan untuk fokus lagi kerja sosial di High Campus. Nah, tapi karena sekarang ada momen yang sebenarnya kita nggak oke juga ya kalau bilang ini tuh momen, karena sebenarnya ini adalah sesuatu yang menyedihkan. Kita terjebak dalam pandemi dan mengharuskan karantina diri. Tapi nggak kepengen terus-terusan terpuruk dalam keadaan ini. Kami pun berpikir mungkin ini waktu yang tepat untuk pelan-pelan kami memulai kembali, kami menyapa lagi High Friends melalui apapun itu, kecil tapi mungkin berdampak besar untuk teman-teman semua. Apakah ini artinya comebacknya High Campus? Kami belum bisa bilang 100% High Campus comeback meskipun sekarang live Instagram dan sharing session lagi. Hanya saja sekarang ini prinsip yang kami pegang, kami tim High Campus akan berusaha untuk berkarya semampunya dulu. Barangkali nanti ke depan ada para teman baik yang mau support dalam bentuk ide, tenaga, pikiran, atau bahkan materi untuk mengembangkan High Campus, ya ayo aja. Tapi untuk sekarang kami berusaha untuk berkarya semampunya dulu. Nah, balik lagi di tengah keresahan kita semua memang ya atas pandemi virus corona ini, kami mau mencoba untuk tetap doing something yang positif gitu, tetap connect each other, menemani High Friends yang di rumah, mungkin yang lagi kuliah at home, work from home, atau sekolah dari rumah, school from home ya, dengan tayangan sharing session bedah jurusan melalui live Instagram. Nantinya semuanya ini akan kami rekam, kami simpan, dan akan kami upload juga di YouTube. Jadi masih bisa melihat tayangan ulangnya di YouTube High Campus ya. Jadi kami sudah menghubungi narasumber untuk online dari rumah mereka, semuanya dilakukan di rumah aja gitu. Jadi untuk yang mau nanya-nanya juga boleh. Sementara ini saya mau menginvite dulu ya, yang alhamdulillah dia tidak terjebak di tempat dia bekerja atau studi sebelumnya ya, di Bogor kalau nggak salah ya, waktu itu dia stay-nya. Sekarang dia lagi pulang kampung, dan itu dia pulang kampungnya sebelum pandemi ini sih kayaknya. Soalnya dia udah berhasil transit di Kota Lele ya, Lamongan.
Ini teman kuliah sih, dulu teman kuliah saya, keren banget anaknya karena dia sudah S2. Menurut saya orang yang sudah berhasil menuntaskan S2-nya keren karena saya nggak bisa melakukan itu. Jadi dia bergabung. Oh oke, masih failed ya. Saya coba lagi untuk invite narasumber kita sore hari ini. Oke. Ya, lagi waiting. Yang mau nanya-nanya, nah ini dia. Yang mau nanya-nanya, boleh silakan. Hari ini kita akan membedah, kita akan membahas jurusan kimia, kimia murni ya. Jadi bukan teknik kimia. Kalau teknik kimia sudah pernah kami bahas di tayangan YouTube sebelumnya. Sekarang kita membahas tentang kimia. Gitu, jurusan kimia murni. Apakah sudah bisa mendengar suaraku, Ira? Masih ini ya, masih apa namanya, buffering. Oke, sudah mendengar suaraku, Ira? Halo? Ya, nge-freeze lagi dia. Ya, Udah ya? Dengar ya? dah Oke. dengar. Setelah kita gagal di Instagram, akhirnya kita berpindah di Zoom. Tapi nanti tetap videonya akan kita upload di YouTube. Jadi Ya, semua ya, ya. bisa lihat ya. Kayaknya tadi emang sinyal ya. Kayaknya ya. Ya. Mohon maaf, sinyal di Kota Lamongan Iya. masih masih kurang kenceng ya. Ini warganya banyak yang di rumah, tolong internetnya diperbaikin. Enggak ya. Tolong. Harusnya protesnya ke provider. Oke, langsung aja. Eh, Tadi di live IG sudah sempat aku kenalin kalau kita hari ini mau ngobrol sama rekanku kuliah dulu, sesama pejuang beasiswa. Tapi nasibnya lebih beruntung kamu kayaknya ya, karena udah selesai S2 dan sekarang kesibukannya. waduh, enggak juga. Enggak juga. Aku sekarang ini kan lagi apa namanya wabah gini ya. Ya ini work from home. Jadi ya apa aja yang bisa dikerjain. Oke, oke. Kadang ya rebahan, Kesibukannya kadang ya sekarang nonton adalah rebahan YouTube dan lain-lain. dan lain-lain. Tapi sebelum ada pandemi Iya. ini, Dan Ira ya, kalau apa namanya, nama lengkapnya Amiratul Munirah High Friends, tapi saya biasanya manggilnya Ira. Ira sendiri apa setelah lulus S2 kemarin udah mulai ngajar dan lain sebagainya atau apa berkarir apa? ini sih udah apa namanya jadi dosen di eh, kampus namanya Universitas Wiranegara itu di Pasuruan, kampus Oh, swasta. Nah, tapi kebetulan belum ngajar, oh, soalnya belum ada mahasiswanya. Jadi itu kayak apa ya, prodi baru gitu loh I di see. Universitas Iya, iya. Wiranegara itu. Berarti tepat dong. Sekarang kamu sharing. Universitas Wiranegara juga awalnya itu Hah? STKIP PGRI Pasuruan, terus ganti nama jadi Universitas Wiranegara tahun ini. Oh, oke. Sorry Ira, suaramu agak putus-putus. Halo. Oke, kita ya. Kok Halo. tiba-tiba Kamu tiba-tiba hilang? menghilang. Halo. Kamu tiba-tiba menghilang.
Iya dah. Iya. Oh, aku udah jelasin panjang lebar ternyata lu kok nggak ada orang hilang. Iya. Tiba-tiba menghilang. Oke, nggak apa-apa. Berarti tepat dong kalau apa namanya mau ngajar prodi baru dan sekarang sharing biar mereka akhirnya mau masuk ngajarnya jurusan kimia. Bukan, ngajarnya jurusan teknologi pangan. Karena Oh, kan aku S2-nya itu ngambil ilmu pangan gitu kan. oke oke Nah, oke. spesialisasinya di ya pangan. Oh, oke oke oke. Ya, nggak apa-apa ya. Nanti mungkin someday kita akan sharing tentang ilmu pangannya atau teknologi pangannya. Tapi sekarang kita mau sharing tentang jurusan Siap, siap. kimianya yang kamu pelajari selama S1. Oke. Ya, Oke. Oke. Ira, dulu kenapa sih kok memilih Hmm, jurusan kimia? Aku dulu juga suka sih jurusan kenapa? pelajaran kimia waktu SMA, tapi waktu itu nggak ada pikiran buat masuk jurusan kimia murni. Kepikirannya adalah jurusan teknik kimia dan menganggap teknik kimia dan kimia itu sama. Jadi mungkin bisa kamu Oh, jelasin dulu kenapa kenapa dulu memilih jurusan kimia dan apakah memang benar jurusan kimia dan teknik kimia itu adalah jurusan yang sama atau serupa? Halo. aduh, halo, Nah, agak nge-freeze. Jadi kenapa ya? Dulu sebenarnya agak ya simple alasannya. Cuman karena seneng kimia, udah hmm. gini. Jadi ya pada saat aliyah itu setingkat sama SMA, tapi di madrasah. Pada saat aliyah itu saya pengennya itu malah di teknik elektro, Oh, pengennya itu pengen masuk kampusnya apa jurusannya itu di teknik elektro. Terus saya daftarlah di teknik elektro ITS untuk waktu itu seleksi SNMPTN undangan gitu. Nah, terus ada tawaran lagi ini dari guru BPBK di sekolah tuh ngomong gini, ini ada seleksi beasiswa Kemenak pada saat itu. Terus aku lihat-lihat lah di apa namanya brosur, terus kira-kira apa ya jurusan. Aku awalnya pengen banget di teknik elektro gitu jurusannya. Terus kata guruku yang di PP itu kalau bisa jangan di jurusan yang sama. Kenapa? Karena kalau jurusannya sama dengan yang sebelumnya di SNMPTN undangan yang saat itu belum apa namanya belum pengumuman, nanti takutnya ada overlap gitu. oh oke. Jadilah jadinya aku ngeliat-liat nih kira-kira mana ya, terus tanya ke orang tua gitu. Aku ada pandangan tuh tiga saat itu, Universitas Erlangga, Universitas Gajah Mada, sama UIN Jakarta. Terus aku tanya ke apa namanya orang tuaku, kira-kira mana dari tiga ini gitu. Terus kata orang tuaku Universitas Erlangga aja gitu. Ya udah dari situ aku lihat mana nih yang kira-kira masuk gitu sama yang aku senengin gitu. Terus lihat-lihat aku antara dua, antara kimia atau biologi saat itu. Nah, Padahal terus jauh ya sama teknik elektro tapi ya. dia dari kim iya jauh, tapi ya itu tadi kan di kamu tahu juga kan kalau di apa namanya PBSD itu sudah ditentukan mana-mana aja jurusan yang akan diberikan beasiswa kan. Ya. Nah, itu. Terus dari situ semua
kalau keluarga sih pengennya di kedokteran, Ya. tapi ya uh, uh, karena aku kurang kurang ya, kalau apa namanya masalah darah-darah itu kurang lah gitu, kurang suka gitu. Jadi Aha. ya udah aku pilihnya di kimia kayak gitu. Oke, Terus sesimpel itu ya setelah ternyata memilih jurusan kimia. sesimpel Tapi kamu menyesal nggak? Karena maksudnya memilih bukan karena pertimbangan yang matang, bukan karena sebelumnya mungkin memang sudah tahu kimia seperti apa, prospeknya seperti apa, akhirnya memilih kimia, melainkan malah justru memilih itu dengan pertimbangan yang ya sudahlah ditawarkannya ini gitu dan saya suka ini, terus sekarang kamu merasa terjebak atau enggak? kalau sekarang enggak, jujur enggak. Alhamdulillah. Kalau awal-awal ya alhamdulillah. Tapi kalau pas awal-awal nggak merasa terjebak sih, lebih ke loh, iya ya, kenapa ya aku kok milih kimia kayak gitu, kayak aku, oh kok aku segampang ini ya milih jurusan kayak gitu loh, Aha. padahal aku belum tahu apapun tentang apa namanya kimia. Yang aku tahu ya kimia, pelajaran kimia di apa namanya sekolah, ya ya itu toh gitu loh, sesimpel oh aku suka kimia, ya udah aku mau apa namanya jurusan, ambilnya kimia kayak gitu. Ya, ya, ya. Ya, ya syukurnya apa namanya menyesalnya di awal-awal sedikit aja ya. Terus endingnya nggak menyesal ya. Hmm. Iya, pada saat pengumuman dan udah lolos itu aku langsung kayak cari tahu gitu loh, kimia itu apa sih maksudnya, Ya, eh jurusan kimia itu apa sih, terus di situ tuh kayak cari tahu, cari apa namanya kakak kelas yang jurusannya juga kimia, terus tanya-tanya kira-kira nanti tuh ngapain sih di kimia gitu-gitu. nah ini yang tidak boleh ditiru sama high friends ya. Mencarinya tuh sebelum memilih, bukan Ya, memilih diterima ya, ya. baru mencari. Nah, Ya kan, bener kan? Oke, dan iya. ternyata ketika sudah akhirnya terjun ke jurusan kimia dan menggelutinya selama 3,5 sampai 4 tahun di S1, ternyata jurusan kimia itu mempelajari apa aja? Apakah memang Eh, sama dengan em, waktu kita SMA? benar, kimia dulu. Kalau Oke. orang dikasih kata kimia gitu, apa sih yang dipikiran pasti, wah, awalnya ribet, rumus-rumus, terus apa ya, tabung isinya cairan Ya. warna-warni gitu kan. Terus Terus ini yang pokoknya yang namanya ribet-ribet lah gitu. apa sih yang kayak tabel-tabel Apa? molekul-molekul, Tabel periodik, tabel kimia yang tabel Hegel tabel kayak gitu. periodik, Oh ya, tabel ya, periodik, benar-benar. tabel periodik. Heeh. Nah, setelah ini malah setelah kuliah sih baru tahu ini. Oke. Setelah kuliah itu ternyata baru sadar kalau kimia itu ya ada di sekitar kita semua gitu loh. Kayak ibu yang masak di dapur, terus skincare yang kita pakai, kosmetik yang kita pakai, sampai roket yang terbang ke angkasa itu juga semua itu terbantu oleh ilmu kimia gitu. Yang kita lihat, terus yang kita hirup saat ini, terus perasaan kalau kita lagi deg-deg pas falling in love itu juga Oke. apa namanya mencakup ilmu kimia gitu. Jadi ya semua hal itu uh, masuk ke ilmu kimia gitu. Kalau diumpamakan ya, kalau dianalogikan ya, kimia itu kayak apa ya? Kayak Tinder, kayak aplikasi pencari jodoh gitu. Oh, Tinder. Nah, Oke. apa namanya? Uh, uh, karena
kayak kita tuh untuk zat-zat itu bersatu itu eh, harus cocok gitu, harus melihat kecocokannya sama satu sama lain. Jadi kalau apa namanya, zat itu antara zat satu sama zat lain itu cocok, itu dia akan mendekat, jadian deh Oh, I see. gitu. Dan bermanfaat deh gitu ya. Contohnya kalau di rumah rumah semua orang kayaknya ada deh, itu garam. Garam tuh apa sih, Na sama Cl kan. Nah, garam tuh hasil dari perpaduan itu NaCl, jadilah garam. Tara. Iya, iya, iya. Anak kimia ya bahasnya. Ah, ini kayaknya kurang NaCl deh ya, gitu. Ayo coba kita tambahin H2O, gitu. Ini kedua O-nya kurang gitu. Tapi memang berarti apa jurusan kimia di kuliah itu benar-benar mirip-mirip dengan kimia yang kita pelajari di SMA ya? Itu bentuk pengembangannya atau seperti apa? Kalau di sekolah dulu itu dia kan hanya apa ya, bisa dibilang pengantar gitu loh, hanya di permukaan, hanya mengenalkan, oh ilmu kimia itu kayak gini loh, apa namanya, kayaknya di apa namanya, di pelajaran-pelajaran lain juga kayak gitu deh, kayak biologi juga, oh biologi itu kayak gini loh gitu. Jadi udah ada pengantarnya lah untuk kita apa namanya, nanti kalau saat mengambil jurusan tersebut itu udah apa ya, udah ada bayangan kayak gitu, kira-kira apa yang mau dipelajari gitu. Kalau misalkan di eh, jurusan kimia nanti ya pastinya pembahasannya lebih diperdalam lagi. Oh, oke. Kalau bedanya sama jurusan teknik kimia, ada di mananya? Berarti kan beda ya, karena kita sempat waktu itu membedah jurusan teknik kimia, katanya memang beda dengan jurusan kimia murni. Jadi eh, banyak itu siswa itu bingung antara tiga, antara kimia murni, teknik kimia, sama pendidikan kimia. Oke. Jadi kalau kalau untuk pendidikan kimia kan udah tahu ya, outputnya itu ke pengajar atau jadi guru lah gitu. Outputnya udah tahu karena juga siswa juga diajar oleh output dari orang-orang di pendidikan kimia. Nah, mungkin yang kurang tahu itu ini, kimia dan teknik kimia kan. Sebenarnya landasan ilmunya sama-sama kimia. Tapi kalau kimia itu lebih ke analisis. Maksudnya analisis gimana? Jadi yang tadi aku ngomongin tentang apa namanya, zat-zat untuk bersatu harus apa namanya, tahu sifatnya masing-masing. Nah, kimia murni juga kayak gitu. Jadi untuk tahu sesuatu itu harus dianalisis dulu kayak gitu. Ini ada misalnya garam misalnya. Nah, itu sifatnya kayak gimana sih? Misalkan dia larut air, terus sifatnya itu apalagi ya? Dia kalau didiamkan di suhu ruang nanti dia mencair dan lain sebagainya. Kalau teknik kimia? Kalau teknik kimia itu lebih ke teknis, jadi kayak apa ya? Lebih ke bagaimana caranya mendapatkan suatu produk dari apa namanya? Misalkan ada reaksi A plus B jadinya nanti barang C plus D gitu. Nah, untuk mencapai apa produksi ini, gimana sih kita caranya, misalkan untuk menghemat bahan bakarnya gimana, terus untuk mempercepat prosesnya kayak gimana, kayak gitu-gitu. Itu salah satu dari perbedaan
perbedaan. Ini mau dijelasin semua perbedaannya Wah, atau gimana? Yang aku banyak tahu ya. aja sih. Soalnya kalau kata Ya, dulu sempat ngobrol sama anak teknik kimia, malah heeh. kalau di teknik kimia justru Oh, kimianya itu nggak terlalu banyak gitu, tapi lebih ke itu tadi ya, ke industrinya. Nah, justru kalau heeh. misalnya kepengen yang kimia banget, itu Heeh. ya yang kimia murni gitu kan. Iya. Heeh, Ya, bener itu. ya. Kalau misal, kalau misalkan kimia itu mengembangkan produknya gitu loh. Lebih ke gimana sih produk ini biar apa namanya tambah bagus kayak gitu. Ya dari tadi ngenalin sifat-sifat yang ada di bahan-bahan yang sudah ada. Oke, oke. Itu. Itu artinya kalau memang jurusan kimia murni itu kimia banget, berarti yang masuk ke jurusan kimia murni memang dari mostly dari yang dulunya SMA IPA ya. Misalnya IPS, apakah masih memungkinkan untuk mengejar masuk di Oh, kimia? Atau kalau kalau di jurusanku ya itu ya semua jurusan IPA saat saat SMA-nya. Terus ada juga yang SMK, tapi SMK biasanya SMK analis kimia atau SMK farmasi gitu. oh, oke. Untuk IPS apakah bisa? Kalau setahu saya untuk di apa namanya PTN itu setahu saya nggak bisa. Tapi kalau di PTS mungkin ada beberapa apa namanya pengecualian ya. Tapi ya gitu untuk apa namanya untuk belajarnya berarti dia harus mengejar ketertinggalannya dia yang sangat banyak. Jauh sih. Karena kan ibarat pengantarnya dia nggak dapet waktu SMA gitu kan. Jadi harus struggling banget waktu kuliah misalnya jurusan kimia. Itu artinya ketika ambil jurusan kimia di kuliah, apakah harus jago kimia dulu sebelumnya? Nilai kimianya harus bagus waktu SMA atau gimana? Enggak juga sih, enggak juga kayaknya. Tapi ya kalau misalkan sebenarnya modal utama itu suka. Suka. Modal utama itu suka. Kalau kamu suka sesuatu, ya kamu pasti akan memperjuangkan gitu loh. Apapun caranya, misalkan ya, kalau kamu mungkin dulu pas saat sekolah kurang serius gitu, main-main, makanya jadi nilai kimianya kurang bagus kayak gitu. Nah, ini waktunya untuk kamu lebih serius gitu. Misalkan tanya ke temen yang lebih bisa atau apa namanya saat kuliah itu mendengarkan dan bertanya kepada dosen ya mengejar balik lagi mengejar ketertinggalan saat di masa sekolah yang mungkin apa namanya kurang memperhatikan. Ya, ya, ya. Jadi nggak harus jago kimia kok ya buat jurusan kimia ya. Iya. Nah, kita lebih dalam Welcome. jurusan kimia itu sendiri ya, Ira. Di perkuliahan, sebenarnya mata kuliahnya itu contohnya seperti apa sih? Kayak misalnya semester 1 apakah belajar kimia aja, terus nanti semester selanjutnya juga belajar apa, dan apakah memang ketika masuk ke jurusan kimia itu kita benar-benar harus dihadapkan dengan banyak sekali hafalan-hafalan zat ini, zat itu, dan lain sebagainya. Kalau di kimia sendiri itu terbagi jadi 5. Kalau di kimianya itu ada kimia analitik, ada kimia anorganik, ada kimia organik, terus ada kimia fisik, sama biokimia. Itu konsentrasi atau gimana? Itu kayak apa ya? Kayak pembagian lagi gitu loh di kimia itu ada kayak konsentrasi subnya gitu.
konsentrasinya gitu loh. Oke. Ada lagi kayak itu 5 itu tadi. Nah, kalau di semester awal, semester 1, semester 2 itu masih dapat yang dasar-dasar. Oh. Jadi masih ada kimia dasar, terus dapat biologi dasar, matematika dasar atau kalkulus gitu. Sama apalagi yang fisika dasar. Pokoknya yang dasar-dasar semua dapat gitu. Itu di semester 1 dan semester 2. Ada kimia dasar 1, kimia dasar 2 dan seterusnya. Terus selanjutnya itu ya nanti sesuai semakin tinggi semesternya pasti semakin diperkenalkan. Nanti ada kimia analitik, ada kimia organik, kimia anorganik tadi yang udah tak sebutkan. Itu 5 konsentrasi tadi kita memilih atau semua akan dipelajari? Semua mahasiswa pasti akan mempelajari 5 hal itu? Semua mahasiswa kimia pasti akan mempelajari 5 konsentrasi itu. Nah, kalau misal mau memilih nantinya saat skripsi itu baru memilih di antara 5 ini kira-kira mana yang mau lebih didalami lagi kayak gitu. Oh, oke. Nah, terus kalau misal ini ya mungkin apa sih kimia analitik, kimia anorganik, organik itu apa sih gitu. Nah, kalau kimia analitik itu ya kayak tadi yang aku omongin itu tentang analisis bahan-bahan. Misalkan kita dikasih bahan, kita nggak tahu apa, itu disuruh analisis kayak gitu. Ini apa kira-kira? Nah, itu nanti ada mata kuliahnya, bagaimana cara menganalisis suatu bahan kayak gitu. Seperti misal kayak dipisahkan dulu, terus nanti ada sifat-sifatnya juga. Terus kalau misal apalagi kimia anorganik itu ya mempelajari struktur, mempelajari sifat-sifat dari zat-zat anorganik kayak gitu. Seperti kalau misal organik ya sama struktur-struktur tapi dari yang organik. Apalagi tadi? Oh, biokimia. Kalau biokimia itu kan di dalam tubuh kita ini kan juga ada reaksi-reaksi kimia yang terjadi. Nah, biokimia itu mempelajari reaksi-reaksi yang ada di dalam tubuh kita. Gitu. Kalau kimia fisik itu lebih ke reaksi kimia, tapi dilihat dari sudut pandang fisika. Misalkan ini berapa sih energi yang dikeluarkan dari proses atau reaksi kimia yang terjadi, berapa berapa energinya, berapa kilojoule. Oh, oke. Iya, ya. Aku dengernya agak-agak pusing sih. Nggak ngebayangin gitu. Itu konsentrasi itu di semua kampus apakah sama atau itu hanya berlaku di UNER atau gimana yang setaunya Ira? Kalau setauku semua kampus pasti ada 5 ini sih. Pasti ada 5 ini. Terus mungkin ada beberapa turunan dari kimia yang tiap kampus tuh berbeda tergantung tergantung ya pengennya kimianya dibawa ke arah mana kayak gitu. Misalkan kalau di UNER itu ada istilahnya kimia yang terapannya lah. Ada kimia komputasi, ada kimia lingkungan,
ada kimia forensik kayak gitu. Kimia forensik ya nanti kayak detektif Conan gitu. Oh, ya? Ini kayak gitu tentang seputar dunia kriminal gitu. Tapi apa namanya dari sisi kimianya. Oke, oke, oke. Untuk tugas-tugasnya ini sekarang ya, tugas-tugasnya jurusan kimia itu seperti apa sih? Apakah memang kita diminta untuk mencocokkan molekul-molekul zat-zat itu terus, atau gimana? Em, Kalau di jurusan kimia itu sangat banyak praktikum. Praktikum. Jadi jadi praktikum di laboratorium itu sangat banyak. Jadi ya berbeda-beda tiap apa namanya tiap mata kuliahnya. Jadi misalkan ada kimia organik itu nanti ada praktikumnya lagi, kimia fisik ada praktikumnya, hampir semua sih itu ada, hampir semua mata kuliah itu ada praktikumnya kayak gitu. Nah, untuk tugasnya yang paling aku ingat dan aku nggak ingin ulangi lagi. Oke, kayaknya ini parah gitu guys ya. Enggak sih sebenarnya. Ini apa namanya tiap apa namanya laporan untuk praktikum itu tuh harus ditulis tangan gitu. Oke. Itu sih yang aku agak agak keberatan di dunia ya. Mungkin untuk menghindari plagiasi ya, jadi tulis tangan, nggak bisa kopas. Itu mata Ya, kuliah itu apa sih. atau tugas apa? Semua mata kuliah. Oh iya. Jadi kayak jadi bisa apa namanya seminggu itu bisa nulis tangan itu berapa lembar ya, satu kali laporan itu ada kira-kira 10 lembar, ya udah kalikan aja sama laporan-laporan praktikum kayak gitu. Kayaknya anak kimia dan anak-anak jurusan teknik ya, biasanya yang ditulis tangan itu emang nggak sempat buat chatting. Soalnya tangannya keder duluan nulis. Tapi emang sih, kukira dulu itu cuman di UNER yang kayak gitu itu. Ternyata temenku yang di Universitas Brawijaya juga kayak gitu. Jadi kayaknya sih semuanya. Kayaknya sih semua apa namanya jurusan sains kayak gitu kayaknya. Bakalan kayak gitu ya. Harus siap-siap sering-sering pijet tangan ya. Tapi sebenarnya nggak seberat itu sih sebenarnya. Cuman mungkin untuk orang-orang yang males nulis kayak aku itu beban. Tapi cukup menyenangkan karena ternyata kuliahnya bukan cuma di dalam kelas, banyak praktikumnya juga, sehingga habis teori langsung praktek kayak gitu ya. Saat praktikumnya seneng banget, beneran. Jadi kayak misalkan ada dua cairan. Yang satu warnanya coklat, yang satu warnanya kuning, dicampur. Kalau secara logika, kan itu warnanya akan tetap coklat, kan? Karena yang satu coklat, yang satu kuning. Tapi di situ ternyata dia berubah jadi tidak berwarna. Oh ya? Kayak gitu. Iya, simsalabim, abrakadabra. Main sulap ya ternyata praktikumnya. Ya. Jadi benar-benar ketika praktikum itu kayak yang di apa ya, yang di film-film gitu ya, pakai tabung reaksi, terus pakai jas lab, terus disuntek sana suntek sini gitu ya. Dan itu perlengkapannya semuanya dapat dari kampus. Apa? Perlengkapannya semuanya dapat dari kampus. Perlengkapannya semuanya dapat dari kampus. Kayak tabung reaksinya, terus cairan-cairannya.
Iya, semua dapat dari kampus, kayak apa namanya, tabung-tabung, tabung reaksi, terus ada Erlenmeyer, dan lain-lain dapat dari kampus. Tapi banyak dari kita itu juga punya sendiri gitu. Misalkan apa namanya, pipet, terus apa namanya, tabung reaksi gitu. Itu banyak dari kita itu punya sendiri kayak gitu. Oke, oke, oke. Itu soal tugas. Kalau mata kuliah, kira-kira mata kuliah apa yang menurut Ira itu paling sulit ditaklukkan dan mata kuliah apa yang paling menyenangkan buat dipelajarin gitu? Oh ya. Kalau aku pribadi, kalau yang paling susah itu mata kuliah kalkulus atau matematika dasar. Ya, memang aduh, matematika memang ya dimanapun dan kapanpun itu selalu Jadi bikin momo. pusing gitu. Itu, Oh, itu mata kuliah kalkulus itu jadi dari satu kelas, misalkan satu kelas tuh 80 orang gitu ya. Dari 80 orang itu bisa dari 60 itu nggak lulus gitu. Jadi wow. segitu momoknya. Si Oke. apa namanya, kalkulus itu. Jadi ya aku aja ngulang Oke, yang penting karena ya lulus. uh-uh, Ini udah lulus. Kalau terus mata akhirnya kuliah ya udah yang paling penting itu lulus. Ada mata kuliah ini tapi udah di akhir-akhir ya, udah oke. di apa namanya, udah di semester yang tinggi gitu. Ada namanya Kapita Selekta Organik Kimia. Apa? Kapita Selekta Kimia Organik. Oh, oke, oke. Nah, itu mempelajari apa tuh? Ya apa namanya, dia lebih eh, menjurus ke kimia organiknya dan nanti tuh ke penerapannya gitu. Nah di situ kan ada apa namanya, ada praktikumnya. Nah praktikumnya itu disuruh buat kayak macam-macam sih. Ada yang buat parfum, ada yang buat sabun, Oh, buat apalagi ya dulu. Iya, dan itu kayak menyenangkan gitu karena aku kayak ngelihat, oh ini toh apa namanya produknya kayak gitu loh. Oh nah, ini hasilnya kayak gitu loh. Jadi kita pakai seneng. sehari-hari gitu ya. Terus barang-barang yang kita pakai sehari-hari itu ya ini apa namanya, ya kita buat kayak gitu. Menyenangkan sih. Oke, siap-siap. Nah, sekarang kepengen tahu gambaran waktu skripsi. Skripsi ini kayaknya menegangkan ya. Dulu skripsimu judulnya apa? Terus itu masuk konsentrasi apa? Dan kalau skripsi general pada umumnya di jurusan kimia itu yang kayak gimana sih? Oh ya. Jadi kalau skripsi itu ya mengacu ke 5 tadi itu. Jadi kita harus milih nih ke mana, mau ke kimia organik atau kimia anorganik dan lain sebagainya. Nah kebetulan kalau aku itu di kimia organik, Oke. Okay. apa masuknya apa namanya, pilihanku. Jadi aku tuh mensintesis atau membuat suatu senyawa untuk apa ya, mencegah eh, malaria. Hmm. Kalau kalau sekarang kan lagi musimnya wabah ini ya, apa namanya, Corona. corona COVID-19. Itu, nah apa namanya, tadi aku baru lihat di TV itu dosen pembimbingku itu ketua peneliti untuk eh, nyari apa ya, nyari penangkal dari corona ini. Dan eh, kata di kata di televisi tadi itu katanya sudah berhasil menemukan, tapi mungkin untuk pengembangannya masih perlu uji klinis dan lain sebagainya. Oke, Nah jadi kalau aku gitu ya.
Mm. Di Terus malarianya itu. oke. Berarti Terus sangat bermanfaat kalau misalnya dikembangkan ya untuk menangkal malaria harusnya. ya, nah itu aku ini sih apa namanya sama berkelompok 3 orang. Aku sebut nama boleh? Nah, Ada aku, terus Indah sama Nia. Nah itu kita bertiga itu bikin apa namanya suatu senyawa, bukan suatu, kalau suatu kan satu. Jadi kita bikin masing-masing dari kita itu dua senyawa yang itu apa ya berbeda-beda, tapi nanti itu akan digunakan untuk hal yang sama, yaitu si malaria ini, untuk menangkal malaria. oh, jadi skripsinya kelompokan. Yang enggak, jadi apa ya, penelitiannya yang kelompokkan, Oh, bukan tapi skripsinya. hasil analisisnya sendiri-sendiri gitu. Kan kita apa namanya sintesisnya beda-beda, tapi ditujukan ke satu hal yang sama. Itu udah lazim sih di apa namanya eh, di mahasiswa penelitian kalau mau kelompokan itu, karena memang ya untuk satu orang itu agak agak berat ya gitu. Di samping berat di apa namanya materi, juga berat di finansial. Ya modalnya ya Bu Iya. ya. Oke, siap-siap. Selain skripsi, syarat kelulusan biar bebas dari jurusan kimia apa aja? Apa ya? Ya lulus mata kuliah yang ada, yaitu skripsi, terus apa lagi ya? KKN, terus TOEFL? apa lagi ya? Oh ya, TOEFL, kayaknya itu deh. Itu aja ya. Jadi nggak ada apa ya? Praktikum mungkin yang itu menjadi syarat Oh, lulus gitu enggak? iya ada lupa aku. Jadi ada yang namanya PKL atau praktek kerja lapangan gitu. Jadi itu kalau nggak salah itu kira-kira semester 6. Jadi kita disuruh memilih kemana kita mau istilahnya magang lah, mau magang. Ada yang ke industri kayak ke semen Gresik kayak gitu, ada yang ke petrokimia, ada yang macam-macam lah. Kalau aku sendiri, aku di laboratorium lingkungan pemerintah Kabupaten Jombang. Oh, oke. Siap. Itu wajib ya, dan itu Jadi bantu-bantu di sana. Oke. Kira-kira kalau masih jurusannya bisa lulus 3,5 tahun nggak? Bisa. Bisa ya. Tapi molor bisa juga lulus. bisa. Molor juga sangat bisa. Molor juga bisa. Banyak molornya nggak sih? Iya. Oh, enggak juga sih. Dari seangkatanku itu sekitar 80 sampai 90-an% itu 4 tahun. 4 tahun. Oh, berarti tepat waktu ya? Yang Oke, siap. Kalau di jurusanku itu 3,5, nggak ada sih 3,5. Ya, seenggaknya tepat waktu lah ya. Tapi di angkatan lain ada kok. Oke. Siap. Nah, ini kalau menurut Ira sendiri ya, kampus mana sih yang jurusan kimianya bagus? Bener dong. Wah, itu nggak objektif itu. Ya. Ada rekomendasi kampus lain? Ya, apa namanya?
kalau selain UNER yang memang bagus itu di ITB. ITB. Itu apa namanya, eh, di Institut Teknologi Bandung. Itu jurusan kimianya itu bagus. Jadi beberapa teman dan juga kakak tingkat tuh banyak yang melanjutkan studi S2 itu ke ITB. Oh, oke. Ada teman kita juga, Ana itu juga melanjutkan S2-nya di ITB. ITB. Dan lumayan banyak yang melanjutkannya ke sana untuk jurusan kimia murni. Nah, ini yang paling penting untuk meyakinkan orang tua biasanya ya. Prospek kerja jurusan kimia. Oh, iya. Awalnya biasanya mau masuk jurusan kimia mau ngapain gitu kan. Mau jadi guru kimia, padahal kimia dan pendidikan kimia beda ya kan. Itu namanya kalau yang Ira tahu, prospek kerjanya kalau habis kuliah S1 aja, nggak lanjut S2 dulu. Setelah S1 itu bisa kerja di sektor mana aja sih? Yang nggak banyak orang tahu ya, jurusan kimia itu prospek kerjanya itu luas banget dan banyak ternyata. Yang pertama itu jadi peneliti. Jadi peneliti kimia itu ya karena jurusannya kimia, jadi peneliti itu hal yang wajar gitu. Terus apa namanya, kayak di perusahaan-perusahaan itu ada yang namanya QC. QC itu quality control. Nah, apa namanya, jurusan kimia itu banyak juga yang bekerja di quality control suatu perusahaan untuk menentukan kualitasnya ini layak atau tidak untuk dijual secara bebas gitu. Ada juga di R&D, Research and Development. Itu biasanya untuk mengembangkan produk-produk yang sudah ada, misalkan produk semen misalkan. Nah, semen ini untuk lebih bagus kualitasnya seperti apa kira-kira kayak gitu, itu di Research and Development kayak gitu. Nah, itu juga industri-industri itu kan banyak ya. Ada industri makanan, ada industri kosmetik, terus kesehatan dan lain-lain gitu. Itu jadi kayak terbuka luas sih kesempatan-kesempatan itu. Oke, jadi nggak perlu khawatir nganggur setelah lulus dari jurusan kimia ya, karena lapangan pekerjaannya pun juga banyak. Iya. Oke, skill set yang harus dipunya oleh calon mahasiswa kimia menurut Ira apa aja? Skill apa yang harus dikuasain sebelum masuk kuliah di jurusan kimia? Kalau masuk di jurusan kimia, ya untuk skillnya ini sih, kamu dari jurusan IPA itu sudah cukup sih kalau menurutku. Tapi untuk kamu lebih bisa itu ya kamu menguasai di lab, misalkan tahu nama-nama alat, nama-nama bahan, itu akan sangat menguntungkan. Tapi kalau misal kamu dari nol banget nih, itu juga nggak terlalu masalah. Contohnya saya ini sih dulu juga nggak terlalu tahu apa itu yang namanya Erlenmeyer, itu pengetahuannya itu minim lah tentang kimia. Cuman ya nanti akan dijelaskan benar-benar dari dasar. Cuman bedanya antara kuliah dengan sekolah, kalau kuliah itu dijelasin tapi ya secara perlahan seperti itu. Sedangkan kalau untuk kuliah dijelasin ya udah secara cepat kayak gitu. Pertemuan pertama dijelasin tentang ini, terus pertemuan kedua tentang ini. Kalau kamu ingin menguasai ya kamu belajar sendiri, itu ini
sih, apa namanya, akan sangat membantu kayak gitu. Kalau misalkan nggak belajar sendiri, kayaknya akan keteteran, apalagi dengan skill yang dipunya itu dari nol, itu akan sangat keteteran kalau Oke, oke. Jadi apa namanya memang harus mau belajar lagi ya, biar bisa menguasai jurusan. nah, Belajar sendiri lah, maksudnya tidak bergantung belajar ketika di kelas. iya, mengulang lagi pelajaran, bisa belajar bareng-bareng kayak gitu sih. Oke, oke. Nah, sekarang merepet dikit ke jurusan S2-nya. S2-nya Ira itu kan di IPB, jurusan... Bentar, kayak gelap ya? Iya. Gelap nggak sih? Udah mau maghrib ya, Bu? Nyalain lampu dulu, Bentar, boleh? nyangkin. Ya, boleh. Wah. Nah, dah. Nah, gini kan enak, cerah. Ya. Aduh. Jurusan S2-nya itu ilmu pangan ya. Emang sebenarnya kalau ketika udah lulus S1 jurusan kimia terus mau masuk ke S2 itu sebenarnya yang linear itu bisa masuk ke jurusan apa aja sih S2-nya? Gimana? Sorry, agak nggak fokus. Ketika udah lulus S1 terus abis itu melanjutkan ke S2 yang linear dengan jurusan kimia itu masuk ke jurusan apa aja? Halo? Halo? Kok patah-patah videonya? Bentar, masih buffering. Halo? Halo? Halo. Halo? Nah, Halo. ya. Aku lagi ya pertanyaannya ya. Nah, Setelah lulus S1 nih, misalnya mau lanjut S2. Nah, jurusan yang linear sama jurusan kimia itu bisa ambil jurusan apa di S2-nya? Banyak sih, banyak jurusan yang apa namanya bisa linear dari kimia. Yang pertama ya kimia itu sendiri kan ada juga apa namanya jurusan kimia di S2 kan. Terus ini yang aku tahu aja ya, soalnya ya sebenarnya banyak. Terus ada juga kayak aku ini apa namanya jurusan S1-nya di kimia, tapi S2-nya ambil itu ada yang S1-nya kimia, S2-nya itu ambil bioteknologi. Yang masih serumpun gitu kayaknya bisa deh. Serumpun maksudnya sama-sama sains gitu? Sama-sama sains dan masih apa ya masih beririsan lah dengan kimia, itu kayaknya sih bisa-bisa aja.
Kalau Karena ilmu kan pangan sendiri, kimia itu kan ilmu dasar. apa? Kimia kan ilmu dasar. Heeh. Jadi dia itu kayak bisa gitu loh ke mana-mana, karena seperti ilmu pangan itu kan apa namanya, dia kan lebih penerapan ke pangan gitu. Jadi ilmu kimia bisa masuk ke ilmu pangan. Oh, oke. Nah, di ilmu pangan sendiri sedikit aja yang ada hubungannya sama kimia apa di S2 ilmu pangan? Ya, kimia pangan Oh iya ya, ada. ada ya. Kimia pangan ada. Itu mempelajari apa? Ya, kimia pangan. Ya, apa namanya? Untuk prinsipnya masih sama, apa namanya, prinsip kimia. Tapi dihubungkannya nanti tuh ke pangan, misalkan membedah karbohidrat kayak gitu. Karbohidrat tuh maksudnya nanti itu bisa digunakan untuk apa aja dan lain sebagainya. Selain Mineral, terkandung dalam nasi ya karbonya, roti nah iya, kayak gitu. bisa dipakai buat apa aja gitu. Iya. Oke, sebelum kita mengakhiri, tips dong untuk bisa survive di jurusan kimia. Untuk bisa survive di jurusan kimia, kalau saranku tips ya, bukan saran. Tips dari aku adalah sukai dulu kimia. Kalau kamu udah suka, kamu bakal memperjuangkannya. Oh, itu kayaknya tips untuk semuanya ya. Suka dulu, baru pasti nanti bakalan bertahan. Iya ya. Oke. Thank you ya Ira ya udah sharing tentang jurusan kimia. Lain kali kita akan sharing tentang jurusan pangannya yang di S2 ya. Iya, insya Allah. Oke, sukses juga buat ngajarnya. Udah. Semoga aja abis ini bakalan ada mahasiswanya ya. Ya. Yang tertarik ya. Harus ada dong. Amin. Ini udah mulai ini sih, mulai apa namanya, kayak bikin pembukaan, bikin apa ya, bikin ini sih kayak kurikulum kayak gitu dan lain-lain. Siap. Thank you, sukses selalu Ira. Dah.